A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hadirin dimanapun Anda berada, khususnya anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan, wabil khusus kelas 12 SMA Plus Al-Aqsa. Hari ini kita akan mengkaji tentang hadis keempat, kelima, dan keenam di dalam Kitabul Jihad Bulughul Maram. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama berdoa. Semoga kita, keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rezeki, dimudahkan dalam segala setiap urusan kita, dan mudah-mudahan kita semua juga keluarga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ada kitabnya, silahkan langsung dibuka hadis keempat Kitabul Jihad. Karena 3 hadis pertama sudah kita kaji minggu lalu pada pertemuan sebelumnya melalui Google Meet. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak dan dibaca kitabnya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinu fil jihad faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid muttafaqun alaihi. Ini hadis pertama, ada tambahan di dalam hadis ini. Di dalam hadis yang keempat ini, wa an Abdillah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala berkata, jaa rajulun ila nabi, datanglah seseorang kepada Nabi. Rajulun di sini adalah seorang remaja. Seorang remaja yang belum, kalau di kisah umurnya itu belum cukup umur untuk ikut berperang ke medan perang. Tapi dengan keinginan yang gigih, seorang rajulun ini, pemuda ini, laki-laki ini sangat ingin sekali ikut berjuang berjihad di jalan Allah di medan perang. Kemudian jaa rajulun ila nabi, datanglah si laki-laki ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta'dinu fil jihad, meminta izin untuk ikut berjihad ke medan perang. Faqala, Nabi berkata, ahayyun walidaka, kata Nabi, apakah orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Itu kata Nabi. Qala, kemudian anak itu menjawab, na'am, ya, berarti orang tuanya masih hidup. Ayah dan ibunya masih ada. Qala, fa fihima fajahid. Maka kata Nabi, fa fihima, kepada mereka berdua, fajahid, berjihadlah. Maksudnya, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua merupakan jihad di jalan Allah. Bagi orang-orang remaja ke bawah kurang lebih, maka itulah jalan jihad kita, khususnya para santriwan santriwati SMA Plus Al-Aqsa, untuk berjihad. Kita berbakti kepada orang tua, itu sudah masuk kategori jihad. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, disepakati redaksinya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wali Ahmad wa Abi Dawud, dari Imam Ahmad dan Abu Dawud, min hadithi Abi Sa'id, dari hadis Abi Sa'id, nahwuhu wa zada, ada tambahan sedikit. Tambahannya irji fasta'dinhuma. Jadi setelah anak ini menghadap kepada Nabi, ada tambahan bahwa Nabi mengatakan seperti ini, irji fasta'dinhuma, pulanglah dulu, kemudian meminta izin kepada orang tuamu, karena orang tuanya masih hidup, kedua orang tuanya masih hidup. Fa in adinaka, apabila kedua orang tuamu mengizinkanmu untuk terjun ke medan perang, maka pergilah untuk berperang, boleh diizinkan oleh Nabi. Wa illa, apabila tidak diizinkan, fabirrohuma, maka berbuat baiklah, berbaktilah kepada orang tua, dan itu adalah jihad. Itu
untuk hadis yang keempat. Berarti hadis pertama pada pertemuan ini. Selanjutnya, anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan, hadis kelima. Wa an Jaririn al-Bajali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bainal musyrikina rawahu salasah wa isnaduhu sahihun wa rajjaha al-Bukhari irsalahu. Di dalam hadis kelima ini Nabi menegaskan ana bari'un, aku melepaskan diri. Maksud melepaskan diri di sini adalah saya tidak bertanggung jawab, kata Nabi. Atas apa? Min kulli muslimin, atas setiap muslim yuqimu bainal musyriki, yang berdiam diri, yang bermukim, yang tinggal bainal musyrikin, di antara orang-orang yang musyrik. Jadi ini ada kaitannya dengan ini masih di dalam sejarah baginda Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup di dunia. Ada peristiwa yang sangat kejam dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dulu. Orang-orang muhajirin itu masih punya keluarga di Mekah. Orang-orang muhajirin yang sudah hijrah ke Madinah itu masih punya keluarga di Mekah. Kemudian ada teror yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada mereka, keluarga orang-orang yang muhajirin. Nah, maka Nabi menyuruh tinggal bersama orang-orang yang muslim. Kemudian Nabi berkata, ini bariun min kulli muslimin yuqimu bainal musyrikin. Aku tidak bertanggung jawab atas muslim yang tinggal di antara orang-orang yang musyrik. Maka sebaiknya pada saat itu yang lebih baik adalah tinggal bersama orang-orang muslim untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Tapi dalam konteks hari ini, insya Allah, karena kita sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah untuk senantiasa mengedepankan konsep tasamuh, kerukunan antar umat beragama, maka insya Allah tidak akan ada keselamatan yang tidak terjaga, kemudian bahaya yang mengancam di antara orang-orang yang bukan muslim. Itu hadis kelima. Hadis keenam, hadis terakhir pada pertemuan kali ini. Wa Amir bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Ibnu Abbas, kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah secara makanun, tempat. Tidak ada hijrah secara tempat ba'dal fathi, setelah Fathu Makkah. Setelah Makkah kembali direbut, dikuasai oleh muslim, Ka'bah kemudian dilindungi oleh orang-orang muslimin, maka kata Nabi tidak ada hijrah lagi. Tetapi hijrah yang dimaksud setelah Fathu Makkah, walakin tetapi jihadun wa niyatun, yaitu jihad dalam artian jihad fisik, masih ada peperangan, wa niyatun, dan niat. Jadi ada beberapa orang sahabat yang ketika perang itu niatnya bukan untuk di jalan Allah. Ada juga yang tidak berniat untuk berperang, yang terpaksa berperang. Bahkan pada hadis yang pertama dalam Kitabul Jihad, sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, ada orang yang meninggal kemudian dia tidak berniat untuk berperang, tapi sudah meninggal sebelum ke medan perang, maka mayatnya itu adalah mayyitatun syu'batun min nifaqin, adalah mayit yang termasuk pada golongan orang-orang munafik. Maka dalam konteks ini, setelah Fathu Makkah, bahkan hari ini tidak ada jihad peperangan lagi, kecuali jihadul hawa, jihadul nafsi, jihad terhadap hawa nafsu kita dan meluruskan niat di dalam setiap aktivitas kita. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati redaksinya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu saja anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan pada 3 hadis selanjutnya, yaitu nomor 4, 5, dan 6 dalam Kitabul Jihad Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, kehadiran kita, aktivitas kita
nanti akan saya tinjau, akan saya cek melalui kolom komentar ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebarkan kebaikan kita, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.